Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang seorang pemuda Indonesia di Swiss yang tanpa sengaja membangkitkan kembali kenangan cinta seorang wanita Eropa. Bayangkan jika kamu yang tinggal di negeri asing, hanya berjuang mengantar kopi dari pintu ke pintu, lalu suatu pagi, seseorang membuka pintu dan menatapmu dengan mata berkaca-kaca. Kamu mirip suami saya yang sudah meninggal. Awalnya kamu pikir itu cuma kebetulan. Tapi jaketmu, caramu tertawa, bahkan cara kamu duduk, semuanya persis seperti pria yang pernah sangat dicintainya. Apakah ini sekadar takdir yang bermain? Atau ada cerita yang belum selesai antara dua jiwa yang saling kehilangan, dan satu orang asing yang tak sengaja datang membawa jawaban? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Yuk, kita mulai kisah ini. Embun pagi masih menggantung di jendela kaca kafe kecil itu, memantulkan bias matahari yang malu-malu muncul di antara pegunungan salju kota Lucerne. Di dalam, aroma kopi Arabica menyatu dengan semerbak kroasang hangat dan lagu jazz lembut yang mengalun dari speaker tua di pojok ruangan. Bagas, 27 tahun, mengenakan hoodie abu-abu dan jaket denim tambalan, berdiri di belakang mesin espresso sambil memutar kenop penggiling kopi. Wajahnya masih menyimpan kantuk, tapi tangannya gesit. Sudah terbiasa dengan ritme pagi Eropa yang dingin dan sunyi. Pagi, Bagas. 2 flat white dan 1 mocha to go. Ya, ujar Hans, pemilik kafe, sambil melempar senyum kecil. Pria parubaya itu sudah seperti bapak kedua bagi Bagas sejak ia mulai bekerja setahun lalu. Siap, Pak. Tapi kayaknya mesin uapnya mulai ngambek lagi nih, jawab Bagas, setengah bercanda, setengah mengeluh. Hans hanya tertawa kecil. Itu tandanya dia pengen pensiun, kayak saya. Begitu minuman selesai, Bagas mengambil helm yang tergantung di dinding dan memasukkannya ke dalam tas delivery. Ia mengantar kopi keliling dengan motor listrik sewaan. Pekerjaan sambilan yang cukup menambah penghasilan selain shift pagi di kafe. Saat sedang bersiap-siap, ponselnya berbunyi. Sebuah pesanan masuk melalui aplikasi. Alamat apartemen mewah di distrik Muhlenplatz. Area elit yang jarang memesan dari kafe kecil seperti tempatnya bekerja. Wah, langka banget dapat order dari sana, gumam Bagas. Lalu membaca nama pemesan, Clara Reinhardt. Ia menyematkan helm di kepala, menyalakan motornya, dan meluncur keluar, menyusuri jalanan berbatu yang masih basah oleh embun. Pepohonan mulai berguguran, menyambut akhir musim semi dengan warna-warna coklat dan emas. Tiba di apartemen, Bagas memarkir motornya dan menatap bangunan modern itu, kaca-kaca besar, balkon luas, dan pintu otomatis. Ia menekan bel, dan tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita bule berdiri di ambang. Usianya sekitar awal 30-an. Rambut pirangnya tergerai natural, dan wajahnya tampak ragu-ragu, seperti sedang mengingat sesuatu yang sulit. Selamat pagi, saya Bagas, dari Cafe Klein. Sapa Bagas sambil menyerahkan 2 cup kopi dalam tray kertas. Wanita itu tak langsung menyambut. Matanya membelalak, bibirnya sedikit terbuka, dan pandangannya terpaku pada wajah Bagas seolah ia baru melihat hantu. Kamu, bisiknya nyaris tak terdengar. Kamu mirip sekali dengan suami saya. Bagas terdiam, masih memegang nampan kopi. Ia menatap bingung. Maaf, Bu, maksudnya. Wanita itu menelan ludah. Suami saya, Niels, dia meninggal 2 tahun lalu. Tapi kamu seperti dia. Wajahmu, ekspresimu bahkan. Ia menunjuk jaket tambalan yang dikenakan Bagas. Jaket itu persis seperti yang dulu sering ia pakai. Bagas menunduk melihat jaketnya. Denim lusuh yang ia beli di pasar barang bekas dekat stasiun kereta. Hanya 5 franc. Ia tiba-tiba merasa jaket itu berat, seolah membawa cerita yang bukan miliknya. Mungkin cuma kebetulan aja, Bu, katanya pelan, mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana. Tapi wanita itu, Clara, masih menatapnya tanpa berkedip. Bukan dengan kemarahan,
melainkan campuran rasa kehilangan, rindu, dan sebersit harapan yang belum padam. "Maukah kamu duduk sebentar?" tanyanya lirih. "Hanya sebentar. Aku butuh bicara." Bagas ragu, tapi sesuatu dalam nada suara itu membuatnya tak bisa menolak. Ia mengangguk pelan. "Baik, kalau memang ibu perlu teman bicara." Mereka pun duduk di kursi balkon. Kopi masih hangat di tangan masing-masing. Langit Lucerne membentang tenang, tapi di hati Bagas, awan mulai bergulung pelan. Dari balkon lantai 5 itu, kota Lucerne tampak seperti lukisan musim semi. Danau biru tenang membentang di kejauhan, dikelilingi gugusan bangunan tua dan pepohonan yang daunnya mulai berubah warna. Tapi mata Clara tidak memandang ke sana. Ia menatap ke arah Bagas, tepat ke matanya, seakan sedang mencari kepingan jiwa yang hilang. "Kamu tahu," ucapnya perlahan, jari-jarinya mengelus kap kopi di pangkuannya. "Niels punya cara duduk yang aneh, santai, tapi tegang di bahu, seperti kamu sekarang." Bagas tersenyum canggung. "Mungkin gaya duduk, barista capek." "Ya, Bu." Clara tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti sudah lama terkubur. "Clara, ya?" tanya Bagas akhirnya, mencoba mengambil alih suasana yang mulai mengganjal. "Boleh saya tahu, apa ibu memang sering memesan dari tempat kerja saya?" "Tidak pernah," jawabnya jujur. "Hari ini, entah kenapa, aku ingin mencoba kopi dari tempat yang tak biasa. Aku ingin sesuatu yang berbeda." Bagas mengangguk pelan. Angin lembut menggerakkan rambutnya, dan sejenak suasana terasa menggantung, seperti waktu berhenti menyimak percakapan mereka. "Aku dan Niels dulu tinggal di sini juga," lanjut Clara. 2 tahun kami menikah. Dia seniman, tidak terkenal, tapi punya cara melihat dunia yang membuat segalanya terasa hidup." Ia menatap jauh ke langit. Dia suka kopi hitam, pahit, dan ia tertawa pelan. Dia benci susu di dalamnya. "Wah, saya justru suka kopi yang banyak susunya, Bu," timpal Bagas, mencoba menyisipkan sedikit senyum. Clara memalingkan wajah. Kali ini tampak lega. "Syukurlah. Kalau kamu suka kopi hitam, mungkin aku akan makin bingung." Bagas tak ingin menggali lebih dalam, tapi Clara tampaknya tak bisa berhenti. "Dulu," katanya pelan, "di balkon ini juga kami sering duduk. Sama seperti ini. Tapi sekarang, hanya aku dan bayangannya." Ia menghela napas panjang. "Dan kini kamu muncul. Seperti pengingat bahwa hidup masih suka bermain-main dengan luka." Bagas mendengarkan tanpa menyela. Hatinya bergetar pelan. Bukan karena perasaan pribadi, tapi karena empati yang muncul begitu saja. Ada luka yang tak kelihatan di hadapannya, dan entah kenapa, ia merasa terlibat. "Aku tahu ini gila," Clara melanjutkan. "Tapi waktu kamu berdiri di depan pintu, aku ingin langsung memelukmu dan bilang, akhirnya kamu pulang." Bagas menatap ke bawah, ke jaket denim tambalan yang kini terasa seperti topeng. "Maaf, Bu. Saya hanya Bagas," ucapnya lirih. "Seorang pengantar kopi dari Bandung. Bukan siapa-siapa." Clara menoleh. Matanya basah. Tapi ia tersenyum. "Aku tahu. Tapi izinkan aku, setidaknya hari ini, membayangkan bahwa kamu adalah potongan dari hidupku yang dulu. Bukan untuk menggantikan, hanya menemani." Bagas menatap langit. Matahari mulai meninggi, membentuk siluet pucat di balik awan. "Kalau begitu," katanya pelan, "izinkan saya menemani ibu sampai kopinya habis. Mungkin kita bisa ngobrol soal sesuatu yang lebih ringan." Clara mengangguk. "Boleh. Pernah ke Gunung Pilatus?" Bagas tertawa. "Belum, Bu. Tapi saya pernah jatuh dari motor waktu nanjak di Lembang. Mirip-mirip lah ya." Mereka tertawa bersama. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Clara tertawa bukan karena kenangan, tapi karena seseorang yang nyata di hadapannya. Dan di hati Bagas,
Ia tahu pertemuan ini bukan kebetulan biasa. Bagas menuruni anak tangga apartemen dengan langkah ringan, meskipun hatinya masih berat. Clara, wanita asing yang baru dikenalnya, telah membuka pintu masa lalunya selebar langit pagi, dan entah kenapa, Bagas merasa ikut terhanyut. Ia sudah hampir sampai di parkiran saat suara dari atas memanggil, "Bagas." Ia menoleh. Clara berdiri di balkon, rambutnya tertiup angin, dan wajahnya masih menyimpan kebingungan yang lembut. "Aku tahu ini mendadak, tapi kalau kamu tak sedang buru-buru, bolehkah aku minta satu hal lagi?" Bagas menatap jam di pergelangan tangan. Ada 2 orderan lagi menunggu, tapi suara Clara terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan permintaan sederhana. Ia kembali naik. "Ini sedikit aneh," ujar Clara sambil menyusuri trotoar sempit menuju sebuah taman di ujung jalan. "Tapi ini taman kenangan. Aku dan Niels dulu sering kesini." Bagas hanya mengangguk. Tangan dimasukkan ke saku jaket. Langkahnya pelan, menyamai irama Clara yang tampak seperti sedang menyusuri lorong waktu. Taman itu ternyata kecil. Hanya 3 bangku kayu, sebuah air mancur kecil di tengah, dan pohon-pohon maple yang mulai tumbuh daun baru. Tapi yang membuatnya berbeda adalah atmosfernya. Sunyi dan tenang, seolah menampung banyak bisikan tak terdengar. "Di bangku itu," kata Clara sambil menunjuk, "kami biasa duduk. Niels akan menggambar, dan aku membaca. Kadang kami hanya diam, tapi rasanya penuh." Mereka duduk di bangku yang dimaksud. Clara menatap kosong ke depan. Bagas memperhatikan langit, mencoba memberi ruang. "Dulu," lanjut Clara, "aku kira kehilangan hanya terjadi sekali. Tapi ternyata, rasa itu bisa datang berkali-kali. Setiap pagi, setiap saat aku membuka pintu dan berharap dia masih ada." Bagas diam, lalu bertanya perlahan, "Dan hari ini, rasa itu datang lagi karena saya?" Clara menoleh. Senyumnya tipis. "Ya, tapi juga tidak. Kamu tidak membangkitkan luka. Kamu membangkitkan ingatan. Dan mungkin itu bagian dari penyembuhan." Angin berembus pelan. Beberapa daun muda berjatuhan seperti gerimis ringan. Bagas memandangi jaketnya lagi. Ia teringat, jaket ini ia temukan tergantung di salah satu gerobak pakaian loak. Ia membelinya karena hangat dan nyaman. Tidak pernah berpikir bahwa potongan kain usang itu akan mengikatnya pada kisah cinta yang hilang. "Aneh ya, Bu," gumamnya. Kadang hal-hal kecil seperti jaket bisa menyambungkan 2 orang yang gak pernah kenal sama sekali. Clara tersenyum. Kadang, kenangan menempel pada benda. Dan ketika benda itu berpindah, sepotong kenangan ikut terbawa. Mereka terdiam lagi. Kemudian Clara membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah buku sketsa. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah gambar pensil di salah satu halaman. Seorang pria muda, duduk di bangku yang sama, mengenakan jaket denim. Senyumnya ringan, matanya teduh. Bagas membeku. Wajah itu hampir seperti melihat cermin. "Itu suami ibu." Clara mengangguk pelan. "Niels." Dia menggambar dirinya sendiri. "Di hari terakhir kami ke taman ini." Bagas menelan ludah. "Bu, ini terlalu mirip." Clara menutup buku itu perlahan. "Aku tahu. Itulah kenapa aku menatapmu seperti tadi pagi. Rasanya seperti dia kembali. Bukan dalam bentuk utuh, tapi cukup untuk membuatku mengingat. Dan hari ini, aku merasa dia masih bersamaku." Bagas tidak menjawab, tapi di hatinya, sebuah pemahaman mulai tumbuh. Bahwa manusia tak hanya hidup dari masa kini, tapi juga dari bayang-bayang yang pernah ada. Mereka duduk cukup lama di bangku itu. Dan ketika Clara berdiri, matanya tampak lebih terang, seolah beban itu sedikit berkurang. "Terima kasih sudah mau ke sini," ucapnya. "Aku tidak tahu apakah ini tepat, tapi aku senang bisa menghabiskan waktu ini denganmu." Bagas tersenyum. "Saya juga senang, Bu."
Mungkin saya cuma pengantar kopi. Tapi hari ini saya merasa lebih dari itu. Mereka berjalan pulang tanpa banyak kata. Dan untuk pertama kalinya, langkah Clara tak lagi terdengar berat. Sore hari menyelimuti Lucerne dalam semburat oranye pucat. Bayangan bangunan tua dan menara jam mulai memanjang di atas jalan-jalan berbatu yang mulai sepi. Bagas baru saja menyelesaikan pengantaran terakhirnya dan memarkir motornya di depan kafe. Namun pikirannya tak tinggal di sana. Sejak pertemuannya dengan Clara pagi tadi, otaknya seakan tak berhenti memutar ulang percakapan dan tatapan, terutama gambar sketsa itu. Terlalu mirip, terlalu nyata. Ia duduk di bangku luar kafe, membuka termos kecil berisi kopi sisa yang biasa ia bawa sendiri. Dulu kopi hanya sekadar teman kerja. Tapi kini, rasanya seperti pengingat bahwa hari ini bukan hari biasa. Keesokan paginya, Bagas kembali menerima pesanan. Ia tersenyum saat membaca nama pemesannya, Clara Reinhardt. Wah, pelanggan tetap, gumamnya pelan. Kali ini Clara tak lagi menatapnya dengan air mata. Saat membuka pintu apartemen, ia menyambut dengan senyum kecil dan berkata, "Aku sengaja pesan lagi. Aku ingin kamu temani sarapan di taman. Kalau kamu tidak keberatan." Bagas sedikit kaget, tapi ia tak menolak. Ada sesuatu dalam permintaan Clara yang terasa tulus, bukan lagi dari luka, tapi dari rasa ingin membangun ulang kebersamaan yang hilang. Mereka berjalan ke taman yang sama, membawa 2 kopi, 1 kantong kroasang hangat, dan sebuah buku tulis kosong. "Aku ingin menulis lagi," ujar Clara sambil duduk di bangku lama mereka. "Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." "Kenapa tidak tulis tentang Niels?" saran Bagas. Pelan, Clara menggeleng. "Terlalu berat. Tapi mungkin aku bisa menulis tentang pertemuan-pertemuan ajaib. Seperti pagi itu. Seperti kamu." Bagas tertawa. "Kalau saya masuk cerita itu, saya harus dapat royalti, Bu." Clara tersenyum. "Aku akan kasih 1 kroasang tambahan. Bagaimana?" Setelah beberapa waktu berbincang, suasana berubah sedikit lebih hening. Clara menatap jaket Bagas, lalu berkata dengan nada yang agak ragu, "Boleh aku melihat jaketmu lebih dekat?" Bagas menoleh, agak bingung, tapi membuka resletingnya perlahan. Clara menyentuh bagian lengan, di mana ada jahitan tambalan berbentuk segitiga kecil yang nyaris tak terlihat. Tambalan ini, Clara menatap dengan mata membulat. Ini Niels yang menjahitnya. Dia bilang bentuknya aneh, tapi dia suka karena bentuk segitiga itu seperti gunung kecil. Dia suka gunung. Bagas kaku di tempatnya. "Bu, ini jaket saya beli di pasar loak stasiun Luzerne. 5 franc." Clara perlahan berdiri. Matanya mulai berair. "Jaket ini milik Niels. Aku ingat dia kehilangannya saat musim gugur 2 tahun lalu. Dia bilang mungkin jaketnya jatuh waktu pulang dari taman." Bagas merasa dadanya sesak. Suasana di taman mendadak seperti membeku. Saya nggak tahu harus bilang apa, Bu." Clara menatap dalam ke matanya. "Mungkin ini cara semesta bilang padaku bahwa Niels belum benar-benar pergi. Bahwa ia menitipkan sesuatu padamu. Bukan hanya jaket ini, tapi rasa." Bagas menunduk. Jaket itu kini bukan sekadar pakaian murah, tapi jembatan antara 2 dunia. Satu dari masa lalu, satu dari harapan baru. Clara duduk lagi, perlahan. "Kalau kamu tak keberatan, bolehkah kamu tetap pakai jaket itu? Aku ingin percaya bahwa kenangan bisa terus hidup. Bahkan kalau itu dibawa oleh orang asing yang kebetulan suka kopi susu dan tertawa seperti dia." Bagas mengangguk pelan. "Saya akan jaga jaket ini, Bu. Dan mungkin saya juga akan jaga cerita ini." Clara tersenyum. Kali ini, bukan karena sedih, tapi karena menerima. Dan taman itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, terasa hidup kembali. Hari-hari berikutnya berjalan seperti percakapan yang tak pernah benar-benar selesai. Setiap pagi,
Clara memesan kopi dari tempat kerja Bagas. Kadang mereka hanya bertukar senyum dan salam singkat. Kadang Clara mengajak Bagas ke taman. Kadang hanya duduk diam sambil mendengarkan suara angin menyapu daun. Dan Bagas, yang dulu merasa Lucerne adalah kota asing penuh sunyi dan kabut, mulai merasakan kehangatan yang ganjil. Seolah tiap sudutnya menyimpan cerita yang menunggunya untuk ditemukan. Pada suatu sore, Clara mengundang Bagas ke rumahnya. "Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan," katanya. Bagas datang setelah shift sore, masih mengenakan jaket denimnya. Clara menyambutnya di ruang tamu yang hangat dengan aroma kayu manis dan lilin vanila. Ia menunjuk ke dinding yang dihiasi lukisan kecil-kecil dalam bingkai kayu. Bagas mendekat. Gambar-gambar itu tampak seperti sketsa, tapi dibuat dengan tinta tajam dan hati-hati. Di antaranya, ada satu yang membuat langkahnya terhenti. Seorang pria muda duduk di atas batu di pinggir danau. Rambutnya agak acak, tatapannya tenang, dan senyumnya nyaris identik dengan cermin Bagas pagi hari. "Ini." "Ya," Clara menjawab. "Itu Niels. Tapi, aku ingin menambahkan satu sketsa lagi. Kali ini kamu." Bagas menoleh. Kaget. Clara mengambil buku gambar dan mulai menggurat pelan. Tangannya gemetar sedikit, tapi matanya tajam dan penuh rasa. "Aku tidak ingin menggambar kamu karena kamu mirip Niels," katanya sambil terus menggambar. "Aku ingin menggambar kamu karena kamu sendiri layak dikenang." Bagas terdiam. Kata-kata itu menghantam lembut seperti hujan musim gugur yang tiba tanpa suara. Selama ini ia hanya menjalani hidup, mengantar kopi, menabung, bekerja. Tapi tak pernah terpikir bahwa kehadirannya, bahkan yang sederhana, bisa berarti untuk orang lain. "Bagas," Clara berkata lagi, kali ini suaranya lebih lembut. "Kadang, kita datang ke kehidupan seseorang bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang mereka lupa. Kamu membuatku ingat bahwa kenangan bisa hidup berdampingan dengan kenyataan." Ia menunjukkan sketsa yang hampir selesai. Bagas duduk di bangku taman, memegang cangkir kopi, mengenakan jaket merah lusuhnya. Tapi di belakangnya, samar-samar, ada sosok lain, seperti bayangan, bukan hantu, yang duduk bersisian. Seperti sahabat. Seperti kenangan yang tak lagi menyakitkan. "Ini bukan tentang kamu jadi Niels," bisik Clara, "tapi tentang kamu menjadi penghubung. Dan mungkin bagian dari cerita baru." Saat Bagas pamit, langit sudah menggelap. Ia menatap langit malam Lucerne, untuk pertama kalinya tanpa merasa asing. Di tangannya, Clara menitipkan satu salinan gambar tadi, dengan tulisan tangan kecil di sudutnya. "Sometimes, itakes a stranger to remind us of who we once loved, and to show us that it's okay to love again." Bagas tersenyum. Tak tahu apakah kisah ini akan berlanjut, atau berakhir di sini. Tapi ia tahu satu hal, ia bukan lagi hanya pengantar kopi. Ia adalah bagian dari kisah yang tak sengaja tertulis. Dan di sana, ada ruang untuknya. Beberapa minggu berlalu. Musim semi perlahan berubah menjadi awal musim panas. Lucerne dipenuhi aroma bunga dan tawa anak-anak yang bermain di taman kota. Tapi bagi Bagas, musim kali ini bukan hanya perubahan cuaca, melainkan perubahan pandangan hidup. Ia bukan lagi hanya seorang barista dan pengantar kopi. Ia adalah seseorang yang telah menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dari dirinya sendiri. Suatu pagi yang cerah, saat matahari baru saja naik dan jalanan masih lengang, Bagas menerima pesan singkat dari Clara. "Temui aku di taman. Ada yang ingin aku sampaikan." Dengan rasa penasaran, Bagas segera berangkat. Ia mengenakan jaket denim tambalan itu lagi, bukan karena ia ingin terlihat seperti Niels, tapi karena kini jaket itu adalah simbol dari perjalanan yang telah ia tempuh. Di taman, Clara sudah duduk di bangku biasa. Di pangkuannya, terletak sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua dan penuh ukiran. "Selamat pagi," sapanya sambil tersenyum. "Pagi, Bu." Maksud saya, Clara," jawab Bagas.
Kini mereka sudah cukup dekat untuk meninggalkan formalitas. Aku akan kembali ke kampung halaman musim depan, katanya tenang. Sudah cukup lama aku menunda kepulangan. Tapi setelah bertemu kamu, aku merasa waktunya sudah tepat. Bagas terdiam sejenak. Saya senang bisa jadi bagian dari waktumu di sini. Clara mengangguk, lalu menyodorkan kotak itu. Ini milik Niels. Tapi aku merasa, kamu yang seharusnya memilikinya sekarang. Bagas membuka perlahan. Di dalamnya ada pulpen tinta tua, beberapa sketsa yang belum selesai, dan sebuah surat kecil dengan tulisan tangan rapi. Untuk siapapun yang menemukan ini. Jika kamu membaca tulisan ini, mungkin aku sudah tidak ada. Tapi aku ingin kamu tahu, setiap cinta meninggalkan jejak. Dan aku harap kamu menemukannya dalam bentuk yang paling sederhana. Bagas menggenggam surat itu erat. Saya nggak tahu harus bilang apa. Suaranya serak. Clara memandangnya penuh ketenangan. Kamu tidak perlu bilang apa-apa. Cukup terus hidup. Terus berjalan. Karena kadang, hidup menulis ulang takdir lewat orang-orang yang kita temui dalam kesendirian. Hari itu, mereka menghabiskan pagi dengan diam. Tak banyak kata, hanya udara, cahaya, dan rasa yang bergelombang tenang. Saat matahari mulai naik tinggi, Clara berdiri. Sampai jumpa, Bagas. Selamat jalan, Clara. Ia berjalan pergi, meninggalkan taman, meninggalkan kenangan, tapi tidak meninggalkan luka. Bagas kembali ke kafe. Di dinding belakang, ia memasang salah satu sketsa Niels yang belum selesai. Di bawahnya, ia menulis, hidup bukan tentang siapa yang tinggal, tapi tentang siapa yang sempat hadir dan memberi makna. Dan setiap kali seseorang memesan kopi, dan bertanya siapa orang dalam lukisan itu, Bagas hanya akan menjawab, dia orang yang pernah mengajarkan saya arti kehilangan, dan kekuatan untuk melanjutkan. Karena dalam hidup, terkadang cukup satu pertemuan, yang tak disengaja, yang tak bisa diulang, untuk mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar. Apa makna cinta sesungguhnya menurut kamu? Kami tunggu ceritamu di sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya.